Percaya nggak kalau sebenarnya yang namanya uang itu ada pintunya dan uang itu ada jalurnya? Tapi kadang kita belum paham, makanya kita nggak bisa menemukan celah bagaimana biar uang itu datang dan uang itu menghampiri kita. Lalu kadang kita juga berpikiran bahwa itu sesuatu yang nggak mungkin dan itu sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Padahal itu adalah sesuatu yang mungkin dan itu semua bisa dipelajari dan semua itu bisa kita jalankan. Karena apa? Ya karena kita ini memiliki sesuatu yang hebat, yaitu apa? Pikiran kita. Pikiran kita ini adalah sesuatu atau ini adalah sebuah sistem yang sangat luar biasa banget dan itu tidak bisa dijalankan kalau kitanya tidak memprogramnya. Jadi tinggal bagaimana input kita, bagaimana perintah kita, terus bagaimana kita menerapkan apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin ada teman-teman sebagian yang saat menemukan channel ini atau sebelum menemukan channel ini itu berpikiran bahwa sebuah impian itu nggak mungkin karena teman-teman melihat kondisi saat ini seperti apa, terus profesinya apa, lalu ada pernah dengar dibilang wah kamu ini nggak bisa atau kamu ini nggak layak. Itu semua sebenarnya kembali lagi kalau kita memasukkan hal-hal yang disampaikan orang lain kepada kita, terus hal itu adalah hal yang memang tidak bisa kita terima atau itu adalah sesuatu yang memang kita iakan, maka kita nggak akan pernah berubah dalam kehidupan. Profesi Anda apapun ya, dan mungkin nanti ke depan saya pengen membahas ya, ini kisah nyata orang yang memiliki modal hanya Rp500.000 dan sekarang memiliki aset itu triliunan, dan itu bukan sesuatu yang dikarang-karang, itu adalah sesuatu yang nyata. Hanya saja mungkin nanti saya tidak menyebutkan siapa orangnya dan apa bisnisnya. Yang jelas saya menyampaikan itu adalah sesuatu yang real ya, karena ini menyangkut pribadi seseorang, karena mungkin ada berhubungan dengan berbagai macam. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Buka pintu uang, ya memang kita harus membukanya. Karena apa? Biar dia masuk dalam kehidupan kita, biar dia masuk menjadi bagian dari hidup kita, biar dia dengan mudah itu mengakses kehidupan kita dan menjadikan kita orang yang berkelimpahan. Semua itu bisa dilakukan atas dasar kemauan kita. Semua kembali pada diri kita sendiri. Mungkin teman-teman yang berpikiran bahwa wah aku ditakdirkan begini, tolong dijauhi ya pemikiran seperti itu. Rubah dan jadikan diri teman-teman adalah orang yang bisa mewujudkan apa yang teman-teman impikan. Gak peduli Anda tinggal di mana, Anda bersama siapa, itu gak peduli. Yang jelas semua itu bisa kita programkan dan semua itu bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk menjadi orang yang memang benar-benar berkelimpahan. Kita langsung mulai aja di poin pertama. Buka pikiran dulu. Saat kita udah membuka pikiran kita, kalau kita adalah orang yang berkelimpahan, kita memiliki hak atas apa yang menjadi tujuan hidup kita, menjadi sebuah impian yang harus kita raih, maka itu semua akan menjadi sebuah realita. Contoh halnya begini, saat Anda berpikiran bahwa Anda adalah susah hidupnya, terus selalu susah, Anda mungkin berpikir wah ini takdirku, hidupnya harus seperti ini. Ya itu akan menjadi sebuah kenyataan juga. Kenapa Anda tidak merubah? Semua berawal dari pikiran dan semua berawal dari apa yang kita masukkan pada pikiran bawah sadar kita. Kalau kita tidak membentuknya dari pikiran kita dulu, lalu mau dari mana? Kita membentuk sesuatu yang tidak kita inginkan aja terjadi. Begitu halnya, ini hukumnya sama. Jadi kita memikirkan hal yang kita inginkan, itu bisa terjadi. Dan kita memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan, itu juga terjadi. Makanya kita harus merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita. Kita harus menjadikan diri kita adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang sangat luar biasa. Dan kita memiliki pikiran yang selalu menjadi sebuah pintu. Dalam artian, kita bisa menarik segala sesuatunya dari pikiran kita. Nah, kalau kita menginginkan nilai uang yang besar, nilai uang yang banyak, atau bahkan nilai uang yang sebelumnya belum pernah kita miliki, kalau pikiran kita itu memikirkan itu adalah hal yang nyata, maka kita akan mendapatkannya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memikirkan itu adalah sesuatu yang sia-sia mungkin, sesuatu yang mungkin mustahil,
itu juga akan menjadi sebuah realita. Tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Karena apa? Ya, kita buka pikiran kita dulu. Kalau kita pengen membuka pintu uang, kita buka pikiran kita dulu. Karena itu adalah gerbangnya, itu adalah kuncinya untuk membuka pintu uang untuk datang kepada kita. Jadi kalau teman-teman misalkan ada orang pesimis, orang yang gak percaya kalau teman-teman bisa mewujudkan semuanya, cukup abaikan saja, fokus saja dengan apa yang menjadi tujuan teman-teman. Yang jelas, buat pikiran teman-teman itu terbuka dan tanamkan bahwa segala sesuatu itu mudah, terutama uang, ya. Lalu di poin kedua adalah mantapkan perasaan. Kita setelah memikirkan, mungkin kita menggambarkan, kita mantapkan perasaan kita bahwa kita bisa memilikinya. Jangan pernah putus asa di tengah jalan. Prosesnya itu beda-beda dan prosesnya itu setiap orang itu nggak sama. Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Jadi kalau misalkan nih kita udah mantap, ya udah fokus aja di situ. Dan pikiran kita harus kita jaga juga. Jangan nanti ada inputan dari luar yang menyatakan bahwa diri kita adalah orang yang ya udahlah, lu hidup tuh begitu aja, disyukuri. Toh lu masih bisa makan, lu masih bisa ngidupin keluarga meskipun kadang itu kurang. Bukan saya merendahkan, tapi semua itu kalau kita menanamkan apapun dalam pikiran kita, maka itu yang akan terjadi. Dan saat itu udah menjadi kenyataan, Anda nggak bisa protes ke siapa-siapa. Semua kembali kepada diri Anda dan semua kembali kepada bagaimana Anda mengelola pikiran dan perasaan Anda. Kalau perasaan Anda udah mantap, ya jalani. Terus nanti kalau ada sebuah perubahan yang memang itu nggak langsung besar atau itu hanya sekedar mampir aja, dalam artian mampir gini. Misalkan nih kita menginginkan nilai yang besar, tiba-tiba kita dapat ya mungkin job yang mendekati itu, ya terima dulu, syukuri dulu, pantaskan diri Anda. Saat Anda udah memantaskan diri, maka Anda akan menjadi orang yang memang sesuai dengan apa yang sudah Anda gambarkan dalam pikiran. Sesuatu ini sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit. Karena apa? Kita hanya berimajinasi, kita hanya melakukan manipulasi dalam perasaan kita juga. Tapi kalau orang nggak ngerti, biasanya kita dipikir aneh-aneh, kita dipikir berkhayal, atau kita berhalusinasi. Ya biar aja, kalau orang yang bilang seperti itu, kita harusnya paham dong dirinya siapa dan bagaimana hidupnya. Kecuali memang dia orang yang tadinya dari bawah, terus akhirnya bisa sampai puncak. Karena apa? Pencapaian-pencapaian yang dia harapkan itu semua berhasil. Nah kalau dia ngomong seperti itu jelas sesuatu yang gak mungkin. Karena apa? Ya dia sudah melakukannya, dia sudah merasakannya. Malah orang yang seperti itu justru akan memberikan arahan, memberikan contoh, memberikan masukan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau orang-orang yang menghambat kita, mereka itu bukan siapa-siapa dan mereka bukan apa-apa. Mereka orang yang mungkin gak punya ya, namanya impian aja dia gak berani. Karena apa? Bagi dia itu adalah halusinasi. Itu adalah sebuah khayalan yang memang gak bisa terwujud. Ya sudah, itu sudah menjadi sebuah permintaan juga. Dan itu diwujudkan gak? Pasti diwujudkan dan menjadi sebuah kenyataan. Makanya teman-teman saat udah menemukan channel ini, yuk belajar bareng ya. Kita belajar bareng. Saya nggak menggurui, saya nggak mengajari, tapi kita belajar bareng. Dan perlu diingat lagi, saya bukan motivator ya. Saya hanya orang yang menyampaikan apa yang menjadi sebuah pengalaman, terus dari apa yang menjadi pengalaman teman-teman juga, dan kita diskusi bareng di sini. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan yang perlu jawaban dari saya, ya silahkan bertanya, jangan sungkan. Saya pasti menjawabnya. Yang jelas pertanyaannya itu adalah hal-hal yang mungkin berkaitan dengan law of attraction atau hal-hal yang menyangkut dengan pengembangan diri. Kalau Anda tanyanya, besok togelnya keluarnya apa ya? Saya nggak mungkin jawab. Karena itu bukan bidang saya dan saya nggak mau menebak-nebak soal itu ya. Teman-teman bisa terapkan, teman-teman bisa jalankan, teman-teman bisa ikuti, atau bahkan kalau hanya ingin sekedar menambah informasi, menambah pengetahuan tentang law of attraction, ya silahkan aja, nggak ada salahnya Anda belajar. Mungkin banyak channel-channel lain juga yang membahas, namun kita di sini melakukan diskusi. Jadi video ini hanya sebuah topik yang saya sampaikan, terus nanti diskusinya kita bisa di kolom komentar dan kita bertukar pikiran. Mungkin ada kendala apa, mungkin ada teman-teman masih kurang pede atau apapun, nanti bisa disampaikan, terus nanti saya akan memberikan arahannya.
Dan kita lanjut ke poin ketiga. Mulai terapkan. Setelah teman-teman itu memikirkan sesuatu, terus teman-teman sudah memantapkan perasaannya tentang uang ya, teman-teman terapkan aja bagaimana gaya hidupnya. Dalam artian gaya hidup bukan terus nanti hedon, terus nanti flexing, bukan seperti itu. Tapi mentalnya harus dijaga, mentalnya harus diatur. Jadi jangan kita pengennya seperti itu, tapi mental kita mental yang kekurangan. Nah itu nggak boleh. Jadi kita masih ada mengeluh. Nah itu nggak boleh juga. Karena dengan begitu apa yang udah kita tanamkan, apa yang sudah kita terapkan dalam perasaan kita, itu semua akan menjadi sia-sia. Karena apa? Kita udah menanamkannya, kita udah mempersiapkannya, kita udah tadinya yakin. Terus ternyata perasaan kita menggambarkan kita ini orang kekurangan, orang yang gak mampu. Akhirnya semua itu buyar dan itu gak akan pernah terjadi lagi dalam kehidupan kita. Karena kita harus mengulanginya dari awal. Saat kita udah menerapkan hal-hal seperti itu, kita ini ibaratnya kembali ke pengaturan pabrik ya. Jadi misalkan gini deh, contohnya kayak misalkan nih gelas kosong, itu kalau diisi susu, dia adalah susu yang bisa kita minum. Saat itu diisi kopi, itu juga jadi kopi yang bisa kita minum juga. Saat diisi teh juga sama, kita juga bisa meminumnya. Itulah yang namanya kehidupan kita. Kita mau mengisinya seperti apa? Kita mau isi semacam susu, kopi, atau teh, atau air putih. Terserah, bebas. Atau bahkan kita biarkan kosong, juga bebas, itu adalah hak masing-masing. Tapi saat Anda sudah mengisinya dengan hal-hal yang itu menjadi tujuan hidup Anda, mungkin dari kecil Anda punya keinginan, mungkin kehidupan keluarga Anda itu kurang mampu atau kurang beruntung dibanding yang lainnya. Tapi sebenarnya beruntung sih dikasih kehidupan. Dari situ saat Anda berpikiran bahwa aku yang harus bisa merubah kehidupan keluargaku. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang bisa membuat teman-teman itu merubah semua keadaan. Termasuk nanti cara pandang orang. Apapun itu, orang pasti memandangnya juga berbeda ya. Tapi diingat, hati-hati juga. Mana yang tadinya mereka biasa aja, mereka support, atau mereka yang mencerca. Nah teman-teman juga harus ingat, bukan mengajari dendam, tapi kita juga harus pilih-pilih. Karena jangan sampai kita terjebak. Kalau ada orang yang kita udah nyaman hidupnya, keluarga kita udah berubah kehidupannya, terus orang yang dulunya itu pesimis sama kita, sinis sama kita, atau membenci kita, atau bahkan dengan tega menjatuhkan kita, dia pura-pura baik, dia pura-pura mendekat, dia pura-pura memuji kita. Itulah orang-orang yang hanya mau enaknya aja. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan. Yang jelas jangan pernah kita memiliki perasaan gak enak sama orang-orang seperti itu ya. Bukan mengajari dendam, tapi itu untuk kedisiplinan. Biasanya orang seperti itu, ibarat Anda di kapal, mereka itu adalah orang-orang yang melubangi perahu Anda agar perahu Anda tenggelam ya. Dan pelampungnya udah dia pakai, skocinya udah dia bawa. Anda mau gimana? Anda yang akan tenggelam sendirian bersama orang-orang yang Anda sayangi. Jadi memang dibutuhkan sesuatu itu, kita harus berhati-hati juga. Cara pandang mungkin berbeda, mungkin juga cara pandang Anda dengan saya juga berbeda. Mungkin Anda berpendapat bahwa wah, kan kita orang baik, kita harus menolong orang-orang seperti itu juga. Oke, menolong boleh aja, tapi kita juga harus lihat-lihat. Ada orang yang pengen ditolong tapi sebenarnya dia hanya menyelamatkan dirinya. Ada orang yang memang butuh pertolongan, benar-benar butuh. Nah, Anda harus bisa membedakan. Dalam artian di sini kehidupan ya. Dan ini nyata. Mungkin Anda pun juga mengalaminya. Anda pernah mengalami hal yang serupa dengan apa yang saya ceritakan. Itu bisa menjadi sebuah pembelajaran yang Anda harus menjadi orang yang memang luar biasa. Lalu di poin keempat, sudah saya singgung tadi ya, jangan mengeluh. Saat kita udah mengeluh, segala sesuatu itu akan buyar. Segala sesuatunya akan pudar. Dan kita harus mengulanginya dari awal. Saat kita udah mengulangi dari awal nih butuh proses lagi. Mungkin yang tadinya udah deket akhirnya jauh lagi. Yang tadinya udah mau sampai akhirnya menjauh lagi. Dan kita harus mengulangi bersusah payah dari awal lagi. Nah, itu sesuatu yang memang harus dihindari. Jangan mengeluh. Dan ingat, jangan pernah menyerah pada keterbatasan. Mungkin Anda pernah berpikiran, aku mau membuka usaha, tapi aku terganjal ini itu. Ya, mungkin ada sesuatu yang memang itu menjadi sebuah ganjalan bagi Anda, yang menjadi sebuah hambatan bagi Anda dalam pikiran Anda. Jangan mengeluh dan jangan pernah menyerah karena keterbatasan itu. Cari jalan lain. Pasti ada kok jalan yang bisa membuat kita ini mewujudkan apa yang menjadi impian kita.
Kadang kalau kita mengeluh terus kita menyerah pada keterbatasan, kita merasa orang yang gak mampu dan kita gak bisa memulai segala sesuatu untuk merubah sebuah kehidupan. Dan kita lanjut di poin kelima. Terima setiap kemudahan. Dalam yang namanya proses, ada sesuatu yang susah, tapi biasanya orang fokus pada sesuatu yang susah. Dalam proses sendiri itu ada sesuatu yang menyenangkan juga. Ada sesuatu yang itu berupa kemudahan. Nah itu juga perlu diterima. Jadi bukan hanya susahnya aja. Mungkin kalau Anda pernah ikut seminar-seminar motivasi, mungkin diceritakan bahwa sang motivator itu bercerita, wow dulu susah begini begitu dari bawah nol. Terus akhirnya begini begitu dengan ya didramatisir karena apa hidupnya susah. Padahal gak juga yang disampaikan itu hanya susahnya aja. Sebenarnya ada sesuatu yang menyenangkan juga. Mungkin sesuatu yang lucu. Sesuatu yang bisa membuat kita tertawa. Itu adalah sebuah proses. Jadi proses itu bukan melulu hal-hal yang pahit. Hal-hal manis pun juga banyak. Kalau kita bisa mengambilnya, mengambil sebuah kejadian yang itu sebuah kemudahan, ya ambil aja. Dan kita nggak boleh lengah ya. Mungkin dari kemudahan-kemudahan tersebut yang datang kepada kita itu ada sisi baliknya. Jadi kita harus juga bisa melihatnya. Oh sisi baliknya seperti ini. Jadi kita fokus aja dengan apa yang menyenangkan aja udah. Tapi tetap harus berhati-hati. Nggak boleh lengah, nggak boleh lemah juga. Jadi jaga perasaan kita, jaga pikiran kita, dan jaga semangat kita. Karena dengan begitu, kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa dan terutama kita bisa menjadi orang yang tangguh. Dalam artian tangguh, kita menjadi orang yang tahan banting. Saat saya pernah belajar dengan seorang mentor ya, jelas-jelas mentor saya yang sangat luar biasa. Tapi berhubung beliau udah nggak ada, jadi saya nggak belajar lagi. Dirinya mengajarkan bahwa kamu kalau pengen maju itu harus menjadi orang yang tahan banting. Jangan pernah kita menyerah saat dalam proses itu. Harus tahan banting. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang bisa mewujudkan atau kita bisa merubah kehidupan kita yang dari tidak punya apa-apa mungkin tidak bisa apa-apa. Dalam artian tidak bisa apa-apa adalah kita mau makan aja harus mikir. Nah, itu di situ ada kemudahan juga. Dan peluang selalu ada. Sukses berlimpahan.